Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang moderasi beragama, terutama dengan agama Hindu. Kami telah berbincang santai bersama Bapak Ida Bagus Komang Sawarna, MPDH, selaku pemangku Pura Indra Prasta yang ada di Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Sebelum masuk ke penjelasannya, yuk kenalan dulu sama kita. Perkenalkan ya teman-teman, kami dari kelompok 5 mata kuliah moderasi beragama. Kami dari program studi akuntansi syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Di kelompok 5 ini ada saya selaku pengisi suara, saya Naisha Sabrina Putri, dan ini rekan kelompok saya ada Mbak Wafika Nuraini dan juga Mbak Devi Nurainatul Jannah. Sudah kenalkan dengan kita, yuk masuk ke penjelasannya. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita datang mewawancarai, pastinya kita sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber tentang moderasi agama Hindu untuk agama yang lain ataupun agama Islam. Masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu menurut narasumber, bagaimana pandangan agama Hindu tentang hidup rukun dengan orang yang memiliki agama yang berbeda? Kalau di agama Hindu ada namanya Tatwamasi. Kamu adalah saya adalah kamu. Menyakiti orang lain berarti menyakiti diri kita sendiri. Itu namanya Tatwamasi. Kamu adalah saya adalah kamu. Supaya kita tidak disakiti dan juga tidak membuat susah orang lain, kita harus sesuai dengan ajaran itu, yaitu kita membuat senang orang lain. Dalam tanda kutip, bukan senang yang negatif, yang jelas itu baik dalam pikirannya, ucapannya, dan perbuatannya. Di implementasinya, kalau di Hindu adanya namanya itu hubungan manusia dengan Tuhannya yang harmonis. Tidak cukup dengan Tuhan kita harmonis, tapi hubungan manusia dengan sesama manusia juga kita harus harmonis. Yang terakhir namanya hubungan manusia dengan alam. Itu disebut Trihita Kirana. Tri tiga, kita adalah kebahagiaan, karena sebab satu aja tidak dilaksanakan itu kita tidak akan bahagia. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, dalam kehidupan sehari-hari, nilai apa saja yang diajarkan kepada umat Hindu agar dapat menghormati orang yang memiliki keyakinan yang berbeda? Ya tentu kita sesuai dengan ajaran Hindu itu tadi, Trikayo Parisuddha, kita berpikir, berbuat, berucap dan berbuat. Jadi kita tidak semena-mena walaupun kita berbeda keyakinan agama. Tapi kalau di Hindu ada namanya Bhinneka Tunggal Ika Dharma Dhamma Mangadua. Berbeda-beda keyakinannya, tapi tujuannya sama. Dan dalam konteks kalau di Islam mungkin ya di akhirat dan di dunia juga kan gitu ya. Di Hindu juga demikian. Jadi cuma jalannya aja yang berbeda. Kita memahami apalagi di musim bulan Ramadan ini. Jadi kita kebetulan di pura kan kita ada, walaupun puranya tinggi di pinggir, tapi kemarin kita juga melaksanakan rutinitas membagi takjil kepada umat muslim yang ada di lingkungannya. Dan juga ini kan bersamaan Hari Raya Nyepi. Hari Raya Nyepi itu tanggal 19, sedangkan Hari Raya Lebaran itu kan tanggal 20 ya, 20-21. Tapi itu tidak ada bermasalah karena kita sudah komitmen saling jaga menjaga sesuai dengan desa kala patra. Desa itu tempat, kala waktu, patra situasi. Dan sekali lagi, desa kala patra. Kalau di kita umat Hindu yang ada di Jawa atau di luar Bali, kita tetap menyesuaikan dengan desa kala patra tadi, tidak memaksa kehendak untuk menyepikan orang lain. Jadi kita
tidak seperti kalau di Bali itu memang kan adat. Sedangkan di Bali aja sekarang sudah Ketua Ansor sudah menyampaikan kalau kita hormati itu sudah adat, mari kita walaupun walaupun takbirnya malam, itu juga takbir kan ya cukup di masjid-masjid mungkin. Kalau di sini juga demikian. Selanjutnya pertanyaan ketiga yaitu apakah masyarakat sekitar yang berbeda agama pernah berkunjung atau ikut membantu saat ada kegiatan di pura? Ya, syukur itu. Kita di pura itu, Hindu yang ada di sana ya, di pura, kita dijadikan kampung Pancasila. Kampung Pancasila itu kebetulan ada gereja, ada masjid, ada musola, kemudian ada pondok pesantren. Ini kita selalu berkoordinasi. Setiap di lintas agama, kita tiap pertemuan tiap 2 bulan sekali. Dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Kepercayaan juga ikut. Itu kita bagi setiap 2 bulan sekali. Januari, Februari. Jadi 6 agama ini pas 1 tahun dapat kita menjadi tuan rumah. Jadi gantian tempatnya, ada yang ada di pura, ada yang di masjid, ada yang di gereja, wihara, kelenteng. Kalau kepercayaan itu karena dia belum punya tempat sembahyang, ibadah, dia gabung kita. Di mana aja dia tetap ikut gitu. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan keempat, apakah narasumber itu pernah mengikuti kegiatan sosial yang berkaitan dengan toleransi beragama? Banyak sekali yang difasilitasi oleh Yayasan Kakak. Ya, Yayasan Kakak itu mengadakan sosialisasi, apalagi ini kaitan dengan KUHP yang baru. KUHP yang baru 2026 ini kan ya, yang baru diundangkan kaitan dengan jangan sampai di medsos, termasuk ya mengganggu orang mau sembahyang dan sebagainya, dari pasal 300 sampai dengan 305 itu kan memberikan suatu peluang untuk semua agama supaya tidak tidak semena-mena untuk tidak memberikan suatu kesempatan untuk umat yang lain untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Ini pemerintah sudah merespon. Di samping juga ada FKUB, kita selalu bersinergi. Masuk ke pertanyaan terakhir yaitu apa pesan narasumber pada generasi muda agar tetap menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama? Pesan saya yang pertama ya, saya mengapresiasi Universitas Islam Negeri Raden Mas Syahid ya, yang selalu mengadakan kaitan dengan moderasi beragama, toleransi beragama, yang mana melibatkan anak-anak muda kampus dari seluruh jurusan yang bersinergi dengan umat yang lain, sehingga tidak ada miskomunikasi, supaya tidak ada lagi saling menjelek-jelekan agama orang lain. Jadi pesannya, kegiatan yang sudah dilaksanakan di kampus dengan baik itu setiap tahun sekali, itu memang walaupun sudah izin Pak Rektor, itu memang murni juga dari ide dari anak-anak muda yang kaitan dengan toleransi beragama, moderasi beragama. Sedangkan saya pernah mengisi malah tingkat internasional, ada yang dari Arab Saudi datang sana. Saya waktu itu pas juga jadi narasumber dari itu gitu loh. Tadi intinya saya mengapresiasi dan ada wujud nyata kaitan dengan tidak didengung-dengungkan toleransi, intoleransi dan sebagainya. Contoh kan kalau di Solo wali kotanya welcome sekarang, memberikan suatu semua agama, hari raya apa diberikan tempat di balai kota, di rumah balai kota sana untuk memberikan suatu ucapan dan juga masang-masang ornamen keagamaan. Ini wujud dari nyata. Jadi tidak hanya slogan-slogan aja gitu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya juga selaku yang jadi narasumber, ada kurangnya saya mohon maaf.
mudah-mudahan bermanfaat. Yaitu tadi di Hindu itu tidak ada namanya intoleransi. Contoh di Bali bangun apa aja boleh. Masa bangun orang sembahyang tidak entuk. Makanya kalau di Bali kan sembahyang, senyembah yang tunggal. Itu jadi sembahyang menyembah kepada yang tunggal. Tunggal itu siapa? Yaitu tadi Bhinneka Tunggal Ika Tandhana Dharma Manunggal. Berbeda-beda orang menyebut ada Gusti Allah, Gusti Yesus, ya toh, dan lain sebagainya, yang dewasa. Nah, kan itu cuma sebutan seperti saya di sini. Kalau di pura disebut mangku, tokoh agama. Kalau di sini disebut Pak RW. Kalau di kantor disebut Pak Polisi, kan itu ya. Nah itu kan sudah cuma nama aja kan gitu. Ya mungkin itu aja. Ya. Sekali lagi teruskan yang baik ini nanti diterapkan di masyarakat. Nanti mungkin ada pengabdian di KKN itu juga ya untuk membangun generasi kedepannya ini agar ayam tentrem kerto raharjo, ya dah. Ayam tentrem kerto raharjo. Nah, congkrak gawe, ya dah. Nah, congkrak gawe musuh gampang, tapi gawe apik ya memang sulit. Oke guys, jadi itu tadi penjelasan dari Bapak Ida Bagus Komang Suharmawan terkait moderasi beragama. Terima kasih kepada narasumber karena telah bersedia diwawancarai oleh kelompok kami. Mungkin itu tadi penjelasan terkait moderasi agama Hindu dengan agama yang lainnya. Terima kasih buat kalian sudah mau dengerin penjelasan di video kami. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.